Ya, teman-teman, untuk meningkatkan pemahaman, kita akan mencoba latihan soal berikutnya, yaitu tentang masalah alokasi. Ya, di sini keuntungan 4 macam kegiatan merupakan fungsi jam kerja yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan seperti tabel berikut. Di sini kita memiliki 4 jam yang akan kita alokasikan untuk 4 kegiatan. Jadi bisa saja 4 jam semua itu mengerjakan kegiatan 4, atau mengerjakan kegiatan 3, atau 2 jam mengerjakan kegiatan 2, 2 jam mengerjakan kegiatan 4. Itu bisa. Jadi 1 jam mengerjakan pekerjaan 1, 1 jam mengerjakan pekerjaan 2, 1 jam mengerjakan pekerjaan 3, atau 1 jam mengerjakan pekerjaan 4. Itu bisa saja. Jadi tentukan yang paling menghasilkan keuntungan yang maksimum seperti apa. Nah, karena di sini masalahnya adalah maksimisasi untuk memaksimumkan keuntungan, maka kita tulis di sini fungsi tujuannya adalah max Z, ya, PI XI, yaitu keuntungan dari alokasi X jam kerja kepada kegiatan I. Jadi ada 4 jam yang bisa kita alokasikan pada 4 kegiatan. Ini adalah simbol-simbol yang kita gunakan. Ada 4 stage di sini, ya. Ada 4 stage ini. Fungsi optimumnya, ya. Kalau tadi biaya, sekarang optimum profit. Dan kita akan mulai dari stage 4 dulu. Oke, stage 4 dulu. Kita tulis di sini dengan menggunakan tabular, ya. Ini F4, S4, maksimum P4, S4. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kan rekursif. Jadi F5, S5 atau stage yang terakhir itu kita asumsikan 0, maka kita tuliskan di sini. Ini kita ambil dari tabel keuntungan, ya, tabel keuntungan. Kita tuliskan jika 4 jam semuanya kita alokasikan untuk pekerjaan 4, maka keuntungannya 10. Kita alokasikan 3 jam untuk pekerjaan 4, 8. Kalau 2 jam untuk pekerjaan 4, 5. 1 jam untuk pekerjaan 4 atau kegiatan 4, 2. Kemudian kita tuliskan, karena masih satu angka maka lebih mudah, ya, kita tulis aja di sini 0, 2, 5, 8, 10 sesuai dengan tabel keuntungan. Nah, kemudian kita lanjut ke, ya, stage 3. Stage 3 adalah kita gunakan tabel keuntungan untuk kegiatan 3 ditambah dengan hasil keuntungan dari stage 4 ini. Nah, tabel 3 ini kita lihat di sini, kalau misalkan kita mengalokasikan 0 jam untuk kegiatan 3, maka hasilnya 0. Maka kita tulis di sini 0 semuanya. Nah, 0 jam kegiatan 3 ini ada beberapa alternatif. Bisa jadi, ya, kegiatan 4 dikerjakan 4 jam semuanya, atau kegiatan 4 hanya 3 jam, atau kegiatan 4 hanya 2 jam, atau kegiatan 4 hanya 1 jam, atau tidak dilakukan juga. Demikian, maka ditulisnya 0, 2, 5, 8, 10. Sekarang misalnya ini, jika kita mengalokasikan 2 jam untuk kegiatan 3, maka 2 jam kegiatan 3 itu 7. Kita tulis di sini 7. Jika 2 jam untuk kegiatan 3, maka kita masih memiliki 2 jam lagi. Bisa untuk kegiatan 4, kegiatan 2, atau kegiatan 1. Nah, karena kita baru punya dari stage 4, maka kita masukkan di sini kemungkinan kalau 2 jam kegiatan 3 bisa 0 jam kegiatan 4, bisa 1 jam kegiatan 4, bisa 2 jam kegiatan 4. Kita lihat di sini, kalau 2 jam kegiatan 4 berapa? 5. Maka tulisnya 5. Ya, demikian seterusnya. Kemudian setelah kalau kita sudah dapat ini, maka kita akan pilih mana yang paling maksimum dari masing-masing keuntungan ini. Karena keuntungan maksimum 0, tetap tulis 0. 2 dan 3 pilih 3. Dan 3 ini adalah pada saat kita mengalokasikan 1 jam untuk kegiatan 3. Kemudian 5, 5, 7. Mana yang paling maksimal? 7. 7 jam ini kita dapat pada saat kita mengalokasikan 2 jam untuk kegiatan 3. Dan demikian seterusnya sampai dengan jam keempat. Jam keempat ini 2, 3, 4.
Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu ke stage 2 ya. Ke stage 2 berarti kita menggunakan tabel keuntungan pada kegiatan 2 ditambah dengan hasil dari stage 3. Stage 3 hasilnya ini dengan keputusannya ini. Baik, kalau 1 jam untuk kegiatan 2, maka 1 jam kegiatan 2. Lihat di sini kegiatan 2 adalah ya 2. Maka kita tulis semuanya di sini adalah 2. Kalau 1 jam untuk kegiatan 2, maka kita punya 3 jam untuk kegiatan lain. Ini bisa ya, kegiatan lain itu tentu yang kita sudah punya adalah kegiatan 3 dan 4. Maka kita bisa gunakan dari tabel stage 3 ya. 0 jam untuk kegiatan yang lain bisa 1 jam, di sini 3. Kalau 2 jam 7, kalau 3 jam 10 gitu. Kemudian misalkan juga untuk angka ini 8 dan 3. 8 dan 3 ini artinya adalah 3 jam kita mengalokasikan untuk kegiatan 2 dan sisanya 1 jam untuk kegiatan lain, yaitu kegiatan 3 dan 4. 1 jam untuk kegiatan lain. Lihat stage sebelumnya, 1 jam itu adalah ini 1 jam. Nah, maka kita dapat 8 plus 3 ya. Kemudian ya sama seperti yang tadi, ini adalah jam ke-0, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 sampai jam ke-4. Kita pilih yang paling maksimum ya, semuanya diperolehlah di sini 0, 3, 7, 10, 12 dengan keputusannya adalah 10 ini, misal 10 kita peroleh pada saat kegiatan 2 kita alokasikan 0 ya. Ini setelah kita dapatkan ya tabel di stage 2, kemudian ke stage 1 ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Kita masukkan di sini, kalau kegiatan 1 kita alokasikan 1 jam, maka tulis aja 1 di sini, 1 semua ya. Dan angka berikutnya ini adalah kita peroleh dari tabel pada stage 2 ya, 0, 3, 7, 10, 12 tuh, seperti itu. Misal contoh ini 3 plus 7, artinya apa? Artinya kita mengalokasikan 2 jam untuk kegiatan 1. 2 jam untuk kegiatan 1 adalah 3. Nah, maka ditulislah 3. Kalau kegiatan 1 2 jam, maka kita punya 2 jam lagi untuk kegiatan lain. Kegiatan 2, 3, dan 4. Maka kita ini ya, ini kegiatan lain ini kita bisa peroleh dari tabel stage 2 ya. Kalau kegiatan lain kita alokasikan 0, maka tulis 0. Kemudian jika 2, jika 1, jika 2, dan seterusnya. Sama seperti tadi, kita ya cari alokasi yang paling maksimal juga. Oke. Nah, setelah kita untuk keempat stage itu kita peroleh, berikutnya kita trace balik. Trace balik dari stage 1 sampai stage 4. Ya, stage 1 kita lihat mana yang paling maksimal, ini 12 ya. 12 ini dengan melacak balik dari stage 1, kita lihat di sini yang maksimal adalah 12 diperoleh pada saat kegiatan 1 0 jam dilakukan. Kemudian pada stage 2 ini kan 0 plus 12, yang 12 ini adalah ini stage 2 diperoleh pada saat kegiatan 2 itu dilakukan 0 jam, 1 jam, dan 2 jam. Kemudian berikutnya kita trace lagi ke stage 3 ya. Ini artinya pada saat kegiatan 3 dilakukan 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Kemudian dari stage ini di trace lagi ke stage 4 ya, ini 0, 2, dan 5 itu diperoleh pada saat kegiatan 4 dilakukan 0 jam, 1 jam, dan 2 jam, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Alternatifnya adalah kegiatan 0, kegiatan 1 tidak dilakukan sama sekali, kegiatan 2, 2 dan 1, kegiatan 3, 4, 3, 2, kemudian kegiatan 4,
1 dan 2. Baik,